kita kedatangan tamu spesial loh. Pak Bobi dari alumni Universitas Ciputra yang punya kesempatan buat sharing-sharing nih pengalaman kuliah selama kuliah di UC. Itu dapat apa aja nih Pak Bobi? Oke, selamat malam semuanya pengunjung dari Tujuan Plaza yang ada di Atrium TP1. Halo Bu Dami. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bobi. Di sini dengan siapa? Ada siapa? Oh iya, saya lupa perkenalkan sampai diri ya lupa Pak. kan? Saya groginya ketemu Pak Bobi Iya, nih. saya juga grogi. Oke, perkenalkan nama saya Anggi dan saya Yuni. Anggi dan Yuni. Kita salah satu dari panitia kederekan. Oke. Ya, jadi ini acara yang digagas oleh teman-teman dan Bapak Ibu dosen dari S2 kalau nggak salah ya. Iya benar. Ya, di Universitas Ciputra kita ada S2 di manajemen, betul ya? Magister manajemen. Jadi buat seluruh pengunjung atau yang ada di sini yang lagi nonton, baik dimanapun lah pokoknya gitu ya. Kita di Universitas Ciputra saat ini punya S2 dan S2-nya di Magister Manajemen. Dan tentunya di Magister Manajemen sebenarnya masih dibagi lagi, betul ya? Kalau Anggi di? Saya kebetulan mahasiswa S2 ngambil bootnya ME. Manajemen. Manajemen ekspor. Manajemen ekspor. Kalau Yuni? Saya juga manajemen ekspor. Manajemen ekspor juga. Dulu yang satunya di mana? Di IBM UC. IBM UC. Kalau Anggi? Sama. Saya cinta UC Pak soalnya. Oke, sama kita juga cinta UC ya. Berarti kita Iya, betul. titisan yang sama ya Pak. Dari IBM. Iya IBM. IBM. Satu angkatan. Satu angkatan. Tapi kok biasa berbeda? Nah, Anggi masuk dulu S2-nya. Saya terlalu semangat Pak. Oke. Masuk UC duluan Ikut Pak. yang Golden Gate. Kalau Yuni nggak Golden Gate, setelah lulus baru masuk S2. Oke, berarti kalau semester 3, Yuni semester 2. Sorry. Saya udah semester akhir Pak. Oh, Mau lagi tesis. tesis. Saya semester 2. Ya. Kalau saya dulu batch adalah batch 4. Masih baru banget ya Pak ya? Iya, jadi antara kalian sama aku ada beda 18 batch. Jauh banget ya. Nah, jadi mungkin sedikit sharing aja teman-teman semuanya yang mungkin mau kuliah lanjut S2. Di Universitas Ciputra kita punya 3 peminatan gitu ya. Yang pertama ada corporate partnership atau kita ngomongnya CE. Kemudian kita punya manajemen ekspor, tadi ada ME, sama satu lagi ada family business. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang peminatan terbaru, itu ada hotel. Saya lupa, hotel manajemen kalau nggak salah. Tapi mungkin akan baru kita buka di batch 24. Mungkin ya. Karena kalau sesuai dengan peminatnya juga nantinya, gitu ya. Nah, mungkin yang mau saya sharing aja, nanti sambil kita sharing bareng-bareng ya, kan, karena dari batch 4 ke batch 20 sama batch 22 itu mungkin ada sedikit, bukan sedikit sih, banyak ya, banyak perbedaan, mulai dari cara mengajarnya, kemudian dari pelajarannya juga pun beda, kan kayak gitu. Berarti kalau ini Golden Gate ini berarti yang reguler gitu ya? Sama-sama reguler berarti? Iya, reguler. Sama-sama reguler, oke. Kalau zaman saya dulu itu berarti saya kuliah S2 itu 2013. Jauh banget ya, sekarang 2021. Udah berapa tahun yang lalu Pak? 6 tahun. 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu itu karena S2 di Universitas Ciputra sudah buka dari tahun 2011 kalau nggak salah ingat ya. 2011 itu batch pertama, saya masuk di batch keempat. Dan zaman dulu 1 tahun itu ada 3 batch. 1 tahun ada 3 batch. Mulai batch berapa saya lupa, yang akhirnya 1 tahun jadi 2 batch. Gitu. Jadi kalau dulu kita ngomongnya per trimester, setiap 4 bulan sekali kita ada. Gitu sih. Jadi itu yang mungkin membedakan zaman dulu sama zaman sekarang. Gitu. Lalu di waktu zaman saya kuliah dulu itu hanya ada kelas eksekutif. Jadi kelas weekend, Jumat, Sabtu, bahkan dulu Minggu masuk. Iya. Jadi zaman dulu, tapi nggak sering ya. Minggunya mungkin 1 bulan hanya 1 kali. Yang pasti masuk adalah di Jumat dan Sabtu. Kalau kalian weekdays berarti ya, Senin sampai hari Kamis. Dari jam setengah berapa? Dari jam
18.20 sampai 20.50. Jadi kurang lebih dari jam setengah 7 malam ya, setengah 7 malam sampai jam setengah 9, atau jam 9 sampai jam 9 ya. Berarti kurang lebih 1 hari ketambahan 2 jam setengah gitu ya. Cuma 3 SKS berarti. 3 SKS. 3 SKS ya. Nah kalau zaman saya dulu itu dirapel, jadi Jumatnya sama. Oh, Jumatnya saya dulu malah mulainya dari jam 4. Jadi kalau yang buat yang teman-teman yang bekerja itu ada selisihan jam mungkin ya. Karena kan kalau jam 4 kita sudah harus mulai. Berarti kalau saya kan kerja di kebetulan di Ciputra juga. Gitu. Jadi saya juga yang membantu teman-teman nantinya kalau mau daftar baik di S1 atau D2 bisa jadi saya ketemu sama saya lagi. Nah ada selisih setengah jam, otomatis saya harus izin ke pimpinan untuk ikut S2. Gitu. Selesainya sampai jam 9 sama. Bahkan kalau dosennya suka ngajar gitu kan, biasanya ada dosen-dosen yang semangat kayak Pak David gitu. Kemudian lu kok tahu Pak David? Nggak ada ya Pak David ya untuk. Nggak ada. Kita Oh nggak kelihatan. oh ada Pak. Ini lagi sibuk kelihatannya. Untung nggak dengar. Iya. Ya, itu bisa sampai setengah 10. Pak Bobi aman, kita yang nggak aman nih Pak. Gitu. Nah kemudian setiap Sabtu kita masuk dari jam seharusnya ya, dari jam 8 sampai kurang lebih jam 4 sore. Jadi full day. Gitu. Kalau minggu kapan hari ada yang memang dari jam 9 lah kurang lebih sampai jam 1 sampai terus sampai jam 2. Itu sih. Nah bedanya juga kalau dulu banyak dosen yang masih dosen terbang. Kalau kita ngomongnya dosen luar. Gitu ya, kalau zaman sekarang kan sudah banyak nih dosen-dosen yang sudah dari UC sendiri. Nah, plus minus sih, kalau itu enaknya kalian cari dosen nggak susah. Gitu kan ya. Atau enggak? Atau masih banyak nggak sih dosen-dosen yang tiba-tiba didatangkan dari luar gitu? Masih ada ya? Kalau yang datang dari luar masih ada ya, kayak dosen Masih ada. tamu. Tapi rata-rata mayoritas dosen dalam, dosen tetap. Ya. Jadi, apalagi kalau kalian dari S1 UC pasti nemu-nemunya itu lagi gitu kan biasanya. Kalau zamanku dulu S2 itu dosennya kebanyakan dari dosen yang memang mereka praktisi. Jadi ada yang jauh-jauh dari Jakarta. Dan zaman saya kan dulu masih offline. Enaknya gitu. Jadi ini juga yang membedakan zaman kalian masuk zamannya ini sudah masih offline atau sudah? Saya waktu semester 1 tuh sempat offline. Sempat offline. Kalau Yudi berarti sudah full ya? Online semua. Iya. Merasakan namanya kuliah offline berarti. Belum. Ya? Iya. Nah, kalau dulu zaman kita ada dapat makan otomatis kan ya. Jadi sambil kuliah otomatis kalau sampai malam itu kita dapat makan malam. Habis makan ngantuk, tambah nggak bisa fokus. Enggak gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu kalau Sabtu kita dapat makan siang. Itu makannya prasmanan atau kotaan, Mbak? Zaman saya masih prasmanan. Oh, masih Enaknya gitu. Tapi mungkin kalau nggak salah setelah itu berapa belas saya lupa, akhirnya diganti dengan meal box. Waktu saya itu menunya box Pak. Iya, Tapi makanannya enak-enak dan bergizi semua Pak. benar, jangan kalau di situ makanannya enak-enak. Iya. Mau yang prasmanan, kalau ada prasmanan itu bisa nambah-nambah kan. Kalau meal box nggak bisa. Iya. Satu kecuali punya teman nggak dimakan, kita yang makan. Tapi porsi satu box itu sudah lebih-lebih itu Pak. Buat cewek sih ya. Oh iya sih Pak. Iya. Gitu. Nah kemudian yang menarik juga waktu dulu S2 yang paling saya suka nih ya, nggak tahu mungkin kalian juga suka atau enggak, kita ada namanya RBS. Oh iya, kita kunjungan langsung. ada, tapi online sekarang. Ya itu dia masalahnya. Saya sempat Pak, yang waktu itu ke Sekawan Sekawan, RBS ya, Sekawan. offline. Itu berarti grupnya apa ya Sekawan? Sekawan itu salah satu peserta Dudi kita loh Pak. Peserta apa? Peserta Dudi. Oh gitu. Oh. Di sini sekarang ada lagi. Ada. Itu dia bergerak di bidang apa? Kosmetik. Kosmetik ya. Oke. Nah kalau dulu kita RBS-nya ke mungkin karena dulu tidak sebanyak sekarang yang perusahaan kerjasama ya. Yang setahu saya, aku dulu pernah ke pabriknya Ciri Kimia. Oh. Nah, jadi kita ke Mojokerto, kita melihat di sana proses pengerjaannya mulai dari dia jadi raw material sampai kebetulan waktu itu kita ke pabrik kertasnya. Jadi yang di Mojokerto ini kan ada salah satu yang pabrik kertasnya. Jadi di sana kita sambil melihat proses produksinya dan sebagainya. Itu sih yang aku ingat. Juga sempat dulu ke pabrik sepatu. Mungkin nggak tahu sampai sekarang
beliaunya masih ngajar atau enggak ya. Jadi dia adalah salah satu yang ngesup untuk sepatu Ardiles. Gitu. Tempatnya di daerah Banyurip sana. Jadi kelihatannya nggak terlalu besar, tapi dia bisa ngesup sampai ke Ardiles kayak gitu. Dulu RBS-nya juga rame-rame gitu, Pak? Berarti Yes, betul. Jadi RBS-nya kita rame-rame satu angkatan kalau nggak salah. Ada yang gabung sampai 2 angkatan tergantung ke perusahaannya. Kalau perusahaannya istilahnya cukup besar gitu ya, itu kita bisa sampai 2 batch atau bahkan sampai semuanya bisa jadi gitu. Tapi kalau memang kapasitas untuk perusahaan yang kita tuju nggak terlalu besar, otomatis itu 1 batch saja. Biasanya kayak gitu. Kalian dapat RBS 1 semester berapa kali? 1 semester saya dapat 1 kali. 1 kali? Heeh. Ya, 1 kali juga. 1 kali. Nah kalau online gimana caranya? Maksudnya Lewat Zoom. Lewat Zoom mereka menjelaskan aja gitu berarti. Iya, kalau nggak salah itu salah satu yang RBS, yang sepatu itu, sepatu Itu kulit. Berarti kamu RBS sama yang di sepatu Iya. itu dulu. Oke. Jadi memang ada pergeseran ya. Kalau zaman dulu kita offline sampai sekarang kita online, harus menyesuaikan lah. Kita kan gambarnya seperti itu ya. Iya. Yang mungkin dulunya kita bisa enak kemana aja, terus kita bisa cari-cari pengalaman misalnya gitu kan dengan ngikut ke perusahaan-perusahaan, tapi dengan kondisi yang sekarang ya mungkin lebih terbatas nantinya. Sebenarnya banyak plus minusnya juga ya Pak Iya, ya. betul. Kalau misalnya kita online saat ini kita bisa lebih fleksibel ngerjain nggak hanya ngerjain satu betul. itu di tempat yang sama itu kita bisa gitu. Tapi kalau dulu kan kita harus pindah-pindah tempat, butuh waktu, butuh biaya yang banyak dan Benar. ada plus minusnya. Tapi Yes. ketika kita offline yang saya rasakan itu kita bisa ketemu banyak orang, Betul. kita bisa jalin networking yang banyak. Betul. Apalagi UC program networkingnya menurut saya tuh benar-benar jalan ya Pak Betul. ya. Jadi Kalau menurut Bapak gimana Pak? sama, kalau mungkin zaman dulu saya kenapa kok kepingin masuk S2 di UC gitu ya. Jadi yang satu yang paling saya lihat adalah dari networkingnya. Karena tujuannya S2 salah satunya adalah kita mencari network, betul ya. Karena kan kalau kita cuma mencari ilmu, mungkin di S1 kita sudah dapat ilmunya. Tinggal bagaimana cara kita mengembangkan networknya kita sama implementasinya. Apalagi kalau kalian kan mungkin saat ini di ME ya, manajemen expert ya. Berarti tujuannya adalah cari sebagai profesional, entrepreneur. Iya Gitu ya, benar-benar. benar ya. Nah, itu yang mungkin cari network perusahaan, siapa tahu di tempat itu ada lowongan kah dan sebagainya. Itu salah satu untuk network yang bagus seperti itu sih, kurang lebihnya. Itu. Kira-kira maksudnya setelah menempuh perkuliahan S2 di UC, itu apakah ada relevansinya ya Pak dengan pekerjaan Bapak sekarang? Sekarang Bapak kerja di mana ya Pak? Di UC. Oh, iya. Ya, maksudnya. Iya, jadi dulu waktu aku kuliah nggak ada namanya manajemen, nggak ada manajemen expert karena masih terbagi jadi 2 konsentrasi, CE sama family business. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk yang di CE, corporate entrepreneurship, gitu ya. Jadi sewaktu kuliah beberapa kali ada yang kita gunakan kan benar-benar real bisnisnya gitu kan kita ngomongnya. Meskipun kita kerja sama orang, tapi kita harus bisa membuat inovasi, kan gampangnya gitu. Yang selalu ditekankan adalah inovasinya. Oh, benar. Nah, dari situ kita di-challenge sama atasan, jadi sama manajerku itu, kamu sudah kuliah S2, kasih inovasi yang kamu dapatkan dari waktu kamu kuliah. Nah, itu mungkin ada beberapa, seperti contohnya, bagaimana cara kita, memulai flow-nya itu yang harus benar seperti apa. Mungkin dulu flow-nya sudah, ya pokoknya jalannya begini ya, nggak mau tahu lagi gimana caranya. Tapi dengan perbaikan di sistem, kita belajar di S2-nya, kita bisa memberikan inovasi, Pak kita punya inovasi seperti ini, apakah bisa dijalankan? Kalau ternyata bisa ya, akhirnya dicoba, gitu sih. Gitu. Terus inovasi-inovasi kita jadi seorang misalnya profesional gitu ya, nggak mungkin cuma kerja pulang, nggak mungkin gitu kan. Tapi kita harus bisa memberikan sesuatu effort yang lebih. Makanya kita diajarkan untuk berpikir secara kritis, kadang-kadang gitu. Misalnya kita nggak cuma bisa jualan konvensional, contohnya kan gitu ya. Zaman dulu, oke lah kita offline, ya kita masih bisa konvensional. Tapi kalau sekarang kita sudah kena pandemi misalnya, kita harus sudah siap dari sebelumnya. Oh, benar-benar. Betul ya. Jadi itu yang kita bikin. Kita sudah mulai bikin kegiatan online, atau online-nya kita buat semenarik mungkin seperti apa dan sebagainya. Itu yang harus kita bisa dapatkan dan kita bisa memprediksi untuk kedepannya sih. Iya benar. Dan hal yang paling menarik yang sampai saat ini ketanam,
relevansi dari saya dari awal saya kuliah di UC S1 bahkan Pak ya. Yuk. Yang paling menarik itu kita di S1 tuh kayak benar-benar merasakan kerja itu seperti apa. Betul. Jadi waktu S1 dulu ya saya kuliah tapi saya juga punya uang Betul, sendiri gitu. betul. Kita ditarget dari dulu walaupun itu target kuliah ya Pak, Betul. target untuk nilai ya. Betul. Tapi at least kita merasakan oh aku punya uang, aku bisa dengan walaupun aku kuliah, aku sibuk, aku nggak hanya belajar aja tapi aku Ya, bisa betul. cari kerja ya apa Ya. caranya. Kita Ya. didorong buat untuk terus berpikir Betul. kritis di tengah Betul. keadaan yang krisis ya Pak ya. Iya, betul. Lah kalau Yuni gimana dulu? Saya dulu waktu S1 saya ambil yang CE, penjurusan juga? CE. Iya. Oke. Nah, itu di sana saya juga diajari gimana caranya jadi profesional yang Benar. baik gitu. Terus juga kan ada real prakteknya langsung. Waktu itu praktek di CW, bikin event gitu. Iya. Event sejenis pasar gini juga. Sama ada acara-acara waktu itu temanya Family Fun Day. Jadi kayak ada yang Oke. lucu-lucu gitu. Nah, terus outcome-nya memang iya itu terjadi meskipun saat itu pada sudah sempat Indonesia kena pandemi hanya pasti online. Nah, namun kita tetap magang, hanya mau nggak mau kita cari magang yang bisa online. Betul. Dan itu juga dibantu fasilitasi oleh dosen-dosen UC. Jadi kita dikasih pilihan, Oke. kamu mau daftar di yang mana. Oh. Nah terus akhirnya saya pilih ada beberapa perusahaan, terus Iya. interview, dan akhirnya saya nentuin oh aku mau yang di sini. Terus perusahaannya juga oh iya saya terima kamu gitu. Jadi memang menurut saya di UC ini luar biasa, benar-benar ada prakteknya itu, Iya, nggak kayak di betul. kampus-kampus lain. Yes. Itu. Nah, mungkin gini, waktu kalian SMA nih ya, mungkin kalian SMA, selalu pertanyaannya kan pasti gini, Kak kalau masuk di UC nanti bisa dapat kerja di mana, betul nggak? Iya betul. Iya kan? Betul ya. Nah, bedanya kalau di UC saya selalu jelaskannya begini, kamu di UC nggak akan kita tempatkan kerja dimanapun. Nggak ada kampus yang, oh kamu pasti diterima di perusahaan A, perusahaan B, nggak ada. Betul. Tapi kalau di tempat kita ngomongnya yang kamu pasti dapatkan adalah kamu pasti dapat pengalaman kerja. Karena apa? Kita di UC kita dorong untuk kalian bisa ketemu dengan klien langsung. Gak usah nunggu lulus, waktu kuliah sudah bisa ketemu pasti. Iya Betul ya? betul. Yang mungkin nggak didapat di kampus lain. Oh nanti waktu lulus baru bisa ketemu sama orang. Beda. Kalau di Universitas Putra, baik di S1-nya, apalagi di S2 kan. S1 aja udah kayak gitu, otomatis S2-nya harus lebih lagi. Gitu kan. Itu sih yang kita bisa ngomong ya, bedanya kalau di UC baik S1 atau S2-nya. Iya sebenarnya. Apalagi kan juga ada yang program mentorship itu juga Iya, ya Pak. benar. Nah, Itu, langsung dipandu kita. Kalian S2 dapat mentoring juga nggak? Ada Dapat. nggak? Dapat juga. Dapat. Dapat. Itu membantu sekali, jadi kakak kelas kalian yang sudah yang sudah pernah lah istilahnya kan kayak gitu ya, otomatis akan membantu kalian nanti kalau ada kendala dan sebagainya gitu. Selalu dibimbing lah istilahnya. Nggak mungkin kalian mahasiswa atau yang sedang kuliah ini dilepas sendiri. Ini kan gitu ya. Iya. Nah, Kelas saya juga alumni UC itu tersebar di mana-mana ya Pak. Jadi kalau misalkan kita bergerak di bidang bisnis, iya. jadi dengan gampangnya nyari mau cari supplier A, cari Benar. supplier B, oh udah dapat sini gitu. Udah Iya, itu banyak. yang mungkin kita tekankan Kemana-mana juga. ya, Pak, Carilah teman sebanyak mungkin. Karena teman itu pasti kita butuhkan, baik itu untuk sekedar say hello atau bahkan jadi rekan berbisnis nantinya. Iya benar. Gitu kan. Peluang itu datang di waktu dan tempat yang tidak terduga ya Pak ya. Itu, jadi selama S2 yang penting adalah kalian carilah network sebanyak mungkin gitu. Apalagi dengan teman satu batch. Misalnya zaman saya dulu kuliah, teman saya banyak sekali. Apalagi kalau sudah S2 kan S1-nya tersebar tuh dari mana-mana. Nggak cuma dari UC, ya kan? Mungkin dari UC 20%, 30%. Sisanya kan pasti dari kampus-kampus lain. Nah, kita bisa belajar ternyata dari kampus-kampus lain itu mereka punya keunikan seperti apa, teman-temannya kita seperti apa. Nggak cuma melulu kalau sesama UC ya sudah kita tahu karakternya mereka seperti apa. Tapi belum tentu kita dari yang kampus lain itu yang kita bisa lebih pahami lagi. Iya benar-benar. Ya kan? Ada yang dari luar kota. Saya waktu dulu ada yang terjauh itu dari Jakarta. Jadi setiap weekend dia terbang ke Surabaya untuk kuliah S2. Belani banget. Bela-belain banget ya Pak ya. Bela-belain banget untuk bisa kuliah ke S2 UC. Kalau sekarang online gampang ya Pak. Kalau online sekarang ini mau dari manapun, bahkan kapan hari ada yang sempat kepingin mau masuk S2, tapi posisinya di luar negeri. Gitu. Tapi nggak tahu jadi masuk atau enggak. Kapan hari sih aku dapat infonya kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi selama online ini mungkin ya kalian bisa cari
kesempatan sebanyak mungkin, bahkan sampai ke luar negeri pun bahkan ya. Semoga kalian bisa dapat networking yang seluas mungkin. Harapannya seperti itu. Nah, kalau Angie dulu sekarang ini posisinya sudah bekerja atau? Saat ini saya lagi bangun bisnis ya Pak. Oke, kalau Yuni Kerja, Pak. kerja juga? Kerja di Iya. mana? Saya masih kerja di apa? Era Galaxy. Oh, untuk di properti ya? Iya, properti. Oke, nah mungkin itu yang akan bisa diterapkan kalau kamu manajemen expert, itu kan bisa jadi kamu kembangkan di tempatmu di era Galaxy seperti apa gitu kan. Kalau Angie bisnisnya apa sekarang? Saya saat ini bisnis travel sama komoditi Pak. Komoditi. Heeh, Komoditinya lebih ke arah Komoditinya ke arah pakan ternak sama Sorry apa? pakan ternak. Pakan ternak. Oke. Nah, itu Jadi ke arah sana. mungkin nanti biasanya kan bisa dijadikan untuk tesisnya dan sebagainya gitu ya. Iya benar. Sudah tesisnya sama dengan bisnisnya sekarang. Tesis ya bedanya saya tuh tesis ya saya ngambil perusahaan magang karena saya kan ngambil peminatannya MA. Oh, MA. Jadi magang juga. Magang juga dan saya kerja juga bisnisnya juga Nah gitu. itu kelebihannya juga kalau kuliah di UC, S2-nya harus multitasking ya. Jadi Iya. nggak cuma oh aku kerja satu perusahaan, enggak, harus bisa mungkin magang dan sebagainya gitu Oh iya kan ya. benar Pak. Ya. Dulu waktu S1 saya punya pengalaman gini Pak. Saya kan anak IBM ya Pak. Iya. Anak IBM, anak manajemen. Terus saya punya bisnis travel. Saya Oke. masukkan bisnis travel saya di S1. Ya. Jadi mulai dari semester 4 itu kan ada peminatan ya. Ada peminatan. Betul. Jadi peminatan itu kita dipisah, guildnya dipisah, ngambil food, ngambil Iya, apa. betul. Jadi waktu itu saya dan tim itu satu-satunya anak IBM yang ngambil travel. Oke. Ngambil, jadi kita cross jurusan ke Cross major HTB. ya? Heeh. Cross jurusannya ke HTB. Oh, Ngambil hotel and tourism. Betul. Jadi di situ saya bisa ngerasain tuh rasanya kuliah double, udah kuliah IBM, udah kuliah manajemen, kuliah tentang perhotelan juga, Betul, tourism juga. betul. Jadi dapat enaknya di UC itu kita bisa kemana-mana gitu. yes, betul. Jaringannya luas dan peluang yang dibukanya juga luas Iya. gitu. Kalau Yuni dulu juga cross major itu atau gimana? Saya di CE juga ada campuran berbagai macam Ah, jurusan sih, Pak. Iya. Ya, jadi kalau sekarang kan lagi galak di Indonesia kan kampus merdeka gitu ya. Kan Iya, kita benar. bisa kemana-mana. Nah, di UC sebelum kampus merdeka sudah merdeka duluan. Iya, Ya, sudah memerdekakan diri dulu Pak Bisa ya. pindah-pindah ke jurusan-jurusan lain. Yang dimana mungkin kalau di tempat lain tidak ada, tapi nggak sebanyak UC. Kalau nggak salah dulu 9 SKS ya. Iya. Betul Iya, ya. Nah, itu yang bisa kalian manfaatkan. Nggak cuma dapat pelajaran yang di dalam jurusan kalian, tapi kalian bisa mencoba di jurusan-jurusan lain. Iya. Gitu. UC juga memfasilitasi double degree itu ya Pak ya. Yes, double degree. Kunjungan ke luar negeri juga kan. Ada kita summer school ke luar negeri, kita ada study abroad juga jadi promosi UC. Ya gitu. Jadi buat semuanya yang belum kuliah, silakan kuliah di S1 atau S2 UC. Jadi promosi ya Pak ya. Iya benar, bukan bincang-bincang. Tapi ya ini feedback dari kita yang ngerasain Benar. kuliah di UC ya Pak Iya, ya. Yang ah. memang cinta UC ya Pak. Oke. Apalagi Pak Bobby sendiri dari S1, S2 bahkan kerjanya pun di UC ya Pak ya. Iya, jadi UC sudah menjadi bagian separuh hidup rasanya ya, wes, separuh hidup. Saya di UC dari 2009 berarti. Angkat saya kan aku masuk S1-nya 2009. Kelihatan. Lulus S1 langsung ambil S2, Pak. Iya, jadi 2009 lulus 2013 langsung ambil S2. Kemudian waktu berjalannya S2 juga sudah kerja di UC juga. Jadi dari awal memang sampai sekarang sudah kerja di UC dan S2-nya di UC, S1 di UC, semuanya UC pokoknya. Ya, gitu sih. Bisa diceritain sedikit nggak Pak alasan Pak Bobby kenapa kok milih kerja di UC gitu? Kenapa UC menjadi dream company dari Pak Bobby sendiri? Jadi gini, kalau dulu S1-ku tuh malah dari informatika. S1-nya informatika, tapi aku mau masuk kerjanya di bidang marketing. Nggak bingung, Pak, waktu S2-nya dari S1. Maksudnya kan jurusannya kan beda. Ya, jadi itulah yang istilahnya salah satu yang mungkin jadi kelebihannya. Karena dulu waktu informatika, zaman kita kuliah S1, itu ada tetap namanya entrepreneurship. Ya kan? Dan bahkan dulu S1 entrepreneurship-nya dari semester 1 sampai semester 6. Dan kita masih, nggak tahu kalau zaman kalian ada rebuan nggak? Masih ya? Masih. Ada ya? Oh, masih. Nah, tapi kalau nggak salah dulu sempat cuma S1 terus dikembalikan ke jurusan.
Atau gimana? Kalian Di juga? bawahku Pak, angkatan di bawah 2000. kamu. Berarti angkatannya, oh enggak, Iya. di bawah kalian ya. Nah, jadi kalau zaman saya dulu, dari S1 sampai E6 itu semua di mix semuanya untuk belajar tentang entrepreneurship. Jadi bayangin, 6 kali 3, 18 SKS untuk belajar entrepreneurship. Itulah salah satu yang membuat saya tidak kebingungan saat masuk di S2. Karena di S2 kita sudah dapat dasar-dasarnya dulu nih. Gitu, enaknya sih di situ. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman yang dari jurusan lain atau mungkin kok nggak masuk kriteria, karena di S2 pun ada yang dokter masuk di magister manajemen gitu kan ya. Iya, Jadi iya. sebenarnya kalian mau masuk di jurusan apapun, mau kuliah S2 pun ya nggak ada masalah seharusnya. Gitu. Akhirnya aku memutuskan kerja di UC sambil S2 di UC karena menurutku salah satu yang menjadi poin penting adalah fleksibilitas. Itu sih, itu yang menjadi salah satu nilai poin plus kalau kita kuliah di UC, S2 juga di UC. Karena satu tempat, ya kan, nggak usah kemana-mana. Zaman dulu, kalau sekarang kan online dimanapun bisa ya. Tapi kalau dulu offline, bayangin kalau aku kerjanya misalnya di Jakarta, kayak yang tadi temanku bilang itu ya. Terus S2-nya di UC, wah itu pertama makan waktu, kedua ongkos juga kan nggak sedikit juga kan ya. Gitu. Bahkan temanku itu sudah berkeluarga loh. Nah, jadi dia sudah punya keluarga, sudah punya anak, bela-belain untuk kuliah S2 di UC setiap weekend. Itu sih. Ada yang sampai kita ngomong kalau kamu sampai nggak lulus eman-eman, gitu. Karena sayang kan ya. Jadi benar-benar S2 ini dicari untuk kalian bisa mengembangkan networking dan juga kalian bisa mengembangkan implementasi kerjanya kalian sih. Gitu. Jadi seriuslah kalau ngambil S2, jangan sampai nggak serius gitu kan ya. Eman-eman kita ngomongin sayang, terbuang nantinya. Iya, Gitu. biar cepat lulus ya Pak ya. Amin. Doain. Amin. Tesisnya pembimbingnya siapa? Hah? Pembimbing tesis? Saya pembimbing tesisnya Bu Helena dan Bu Bu Dambe. Helena. Gitu. Sama? Bu Dambe. Berdua? Oke. Oke. Udah sidang proposal belum? Belum. Oh belum. Doain Pak cepat. Amin. Dulu, nah ini bedanya juga. Waktu dulu saya kuliah sidangnya 3 kali. Oh ya. Iya. Jadi dredeknya 3 kali. Kalau zaman kalian kan 2 kali ya. Jadi sidang proposal lalu langsung tesis, sidang tesis ya. Kalau saya dulu sidang proposal bab 1 sampai bab 4, kemudian seminar hasil, Seminar. bab 5, kemudian baru sidang tesis. Wow. Jadi 3 kali dredeknya. Kalau Tapi zaman derdek dong Pak. iya, makanya itu. Zaman sekarang loh kok enak langsung digabung. Kan dari sidang proposal langsung tesis gitu. Nah, zaman dulu kalau seminar hasilnya yang bikin pusing itu adalah oke, dari sidang proposal bab 1 sampai bab 4 kita selesai nih. Hasilnya jelek, matilah kita. Apalagi kalau zamanku dulu ngambilnya adalah kuantitatif. Kuantitatif otomatis kan harus sebar kuesioner dan sebagainya kan ya. Nah itu dia yang membuat salah satu kalau kalian istilahnya nggak pinter inovasi, nggak pinter kreativitas tadi, nggak akan selesai. Karena kadang-kadang kalau ngerjakan tesisnya itu perlu modifikasi kan namanya kan kita. Meskipun kita sudah sebar kuesioner, kita sudah dapat datanya, kalau datanya jelek masa kita mau ngulang dari awal? Iya Pak. Ya kan? Itu yang kita dapatkan saat kuliah, bagaimana cara kita memodifikasi hasil tersebut. Memanfaatkan peluang juga Pak. Yes, peluangnya kan, oh ternyata ini bisa kita modif atau kita bisa rubah, ya kita pakai yang ini aja. Iya, diolah-olah ya Pak ya. Betul, namanya pengolahan data, yang penting datanya valid. Bukan rahasia. Iya, Jangan Pak. gitu. Nanti Nanti dipersulit. saya- Nanti Gitu. saya pas sidang tesis dipertanyakan lagi. Jangan-jangan ini diolah-olah lagi. Diolah kalau itu dalam batas wajar dan itu bisa terbukti validitas dan reliabilitasnya kan kita ngomongnya gitu ya. Iya Pak. Yang penting valid dan itu sesuai dengan keadaan nggak ada masalah. Sesuai dengan kita, Pak. Yang nggak penting itu nggak sesuainya tuh yang pasti kelihatan nantinya. Ya sesuai, Ya kan? pasti sesuai Pak. Iya, Sesuai pasti dengan sesuai. kita. Itu. Jadi kuliah S2 nggak lama teman-teman. Jadi kuliah S2 tuh hanya 4 semester. Iya. Kuliah 2 tahun. 2 tahun Oh. aja kalian kuliah S2. Atau kalau kalian S1-nya kayak tadi Anggi ngomong kan dia ngomong ikut yang Golden Gate. Berarti kamu S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun. Iya benar. Yes, gitu. 5 tahun dapat gelar S1 dan S2. 5 tahun. Betul. Cuma nambah 1 tahun dari Betul. kuliah. Cuma memang agak berat di semester 7 dan 8 ya. Iya, sangat-sangat Pak. Saya kayak kuyang kayaknya Pak. Iya, nggak ada waktu istirahat. Nah itu mungkin
bagaimana cara memanage waktu yang baik itu juga harus belajar nantinya. Tapi Pak bersyukurnya saya waktu itu online Pak. Langsung ketiban online pandemi. Oh, jadi oke. pas itu ngerasain hektiknya itu cuma 1 semester. Untung ya. Semester berikutnya masih hektik tapi kan udah mulai online ya Pak. Ya. Udah nggak masalah lah. Bangun tidur masih pakai piyama udah nggak make bukan upan rahasia udah nih. langsung zoom aja nggak Dan masalah. ini salah satu yang kalau Bapak Ibu dosen kalau ngelihat yang nggak pakai on cam ini pasti bangun tidur, ya Bu ya. Iya. Nah, sudah catat sama Bu Dami itu. Oh, waktunya habis, bukan dicatat, salah saya. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman kalau atau seluruh pengunjung Atrium TP1 atau di Tujuan Plaza yang ingin tanya-tanya, kita juga buka stand di ujung tuh. Ada untuk S1 dan S2. Jadi bagi siapapun yang kepingin tanya-tanya S2, S1 tentang Universitas Ciputra, kita bisa layani. Ada harga khusus nggak Pak? Ada harga khusus untuk alumni. Gitu Berarti ya. alumni yang mau S2 Yes. lagi gitu Pak. S2 lagi boleh, nggak apa-apa. S3 belum ya Pak? Belum. Rencananya akan ada S3 nantinya. Yuni udah siap-siap daftar itu. Oh, gitu Aduh ya. lanjut, capek. Oke. Atau malah Pak Bobi nih yang benar-benar cinta Yusi banget nih. Jangan nanti namanya kepanjangan kan, nggak enak. Jangan-jangan dulu sekolahnya di Ciputra juga Pak? Oh, enggak, untungnya enggak. Kalau itu kan dari darah daging nanti. Gitu. Itu sih kurang lebihnya. Sebentar lagi juga semuanya mungkin akan dapat talk show menarik. Jadi di sini sudah ada beberapa, saya lihat ada Pak Denny. Pak Denny juga kan salah satu pembimbing di CE ya. Gitu. Nanti ada Pak Denny, ada Pak Sunu, sama satu lagi saya tadi belum kelihatan namanya, akan membahas tentang materi yang menarik gitu. Pasti Jadi, selalu menarik Pak. bener, kita ngobrol-ngobrol dadakan gini aja menarik ya. Gak ada skripnya, apalagi yang ini sudah diarahkan intinya kan gitu ya. Gitu. Oke, itu aja sih dari saya. Iya. Terima kasih Pak Terima Bobi. kasih. Thank you Pak ya, Bobi. sampai ketemu lagi. Semoga segera offline dan kalian bisa main-main ke kampus. Amin. Semoga kita Amin. ketemu Amin. Pak Bobi nanti tiba-tiba sudah S3 di UC ya Pak ya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Selamat atas malam. waktunya. Selamat malam.